Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-temanku semua, gimana kabarnya? Sehat semua ya, semoga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sahabat-sahabat semua, ini vegetasi di lokasi budidaya bangkrut yang saya punya, sahabat-sahabat semua ya. Ini yang sudah kelihatan di belakang saya menguning-uning itu adalah vegetasi kalian Santos Temon, sahabat-sahabat semua. Yang kelihatan kuning itu, kalau yang di belakang ini kelihatan merah-merah itu, nah itu Kaliandra losiana. Itu syarat mutlak ya untuk sahabat-sahabat semua ya. Kalau sebelum budidaya lebah lulut atau lebah apapun jenisnya, utamakan dulu menanam vegetasi. Begitu lebahnya sudah ada, vegetasi sudah jadi seperti ini. Ini dulu memang setengah agak terlambat, tapi alhamdulillah meskipun terlambat sempat terkejar ya. Ini yang ada seperti ini, kita pantau selanjutnya ya. Seperti ini sahabat-sahabat semua ya, vegetasi ini Batavia ya. Ini seperti ini juga Batavia, ini yang mengandung rezim. Vegetasi ini ya, Batavia ini mengandung rezim. Nah, kalau ini mengandung nektar polen. Nah, ini vegetasi. Nah, ini mengandung rezim. Ada polennya juga ada. Nah, ini mengandung ini ya. Nah, ini Santos Temonnya ya. Nah, ini banyak, ini mengandung banyak macamnya mengandungnya ini. Ada polnya, ada nektarnya juga ada di sini nih ya. Lengkap kalau ya Santos ini ya. Nah, ini ada lebah yang sedang mencari nektar polen di sini. Ada madunya di dalam sana, masuk ke dalam sana. Kalau jenis-jenis kecil itu bisa masuk ya. Seperti ini Santosnya ini ya. Ini sudah mulai untuk pada mekar semua itu. Ada banyak lebah kecil besar jenisnya. Lebah apapun lebah. Nah, itu juga ada burung di sana itu. Gantung-gantung burungnya di sana itu. Nah, itu jenis itu terbang. Itu burung pun juga suka juga, lebah apapun jenisnya akan masuk ke sini untuk mencari nektar polen. Dari lapicetnya, dari hitamanya, dari piroinya ya, dari fusconya yang terkecil tambah lebih senang lagi ya. Kalau ini Kaliandra losiana ini sahabat-sahabat semua, sudah setinggi ini ya, pohonnya sudah besar seperti itu. Pohonnya saya tanam langsung di tanah sahabat-sahabat semua itu ya. Ini sudah tinggi. Nah, ini sudah sering saya potong. Ini seperti ini sudah berkali-kali bunga, ini sudah enggak jedahnya, bunga terus ini. Ini sudah mau bunga terus, ini ada jenis kecil ini masuk ini di sini ya itu. Nih. Nah, ini kalau mau budidaya utamakan untuk menanam vegetasi dulu supaya di waktu lebah sudah ada, vegetasi sudah jadi. Ya, tidak dua cabang untuk memikirkan vegetasinya, mikirkan lebahnya lagi untuk berkembang ya. Jadi bunga sudah siap, vegetasinya, lebahnya sudah siap untuk dibudidayakan. Jadi sudah ada persiapan utamanya di situ itu sahabat-sahabat semua. Jadi tidak kalang kabut ya bahasanya ya, tidak kewalahan ya. Kalau begitu lebahnya jadi, vegetasi belum siap, belum ada, akhirnya kewalahan, akhirnya lebahnya pada stres semua, akhirnya pada kabur semua. Itu kalau vegetasi belum ada. Kalau vegetasi sudah siap semua, ini memang ribun akhirnya. Kalau kita budidaya lebah apa jenisnya, halaman jadi gimana ini, saya taruh di planter bag sahabat-sahabat semua. Ini Santosnya ini ya, Santosnya ini ya. Ini kalau Batavia saya posisikan di tanah itu gede tuh ya. Ini seperti ini nih bunganya ya. Ini mengandung rezim Batavia ini sahabat-sahabat semua ya. Ini kalau lebahnya ke sini, kalau pakai mengambil nektar juga ada tapi kecil sedikit. Ini nektar polennya ada juga sedikit ini kalau Batavia. Kalau Santos Temon ini nektar polen lengkap ya, sangat besar sekali, cuman harus pagi. Ini masih jam gini masih banyak untuk, masih ada, ini masih banyak ini lebah-lebahnya untuk mengambil nektar polen, mencari nektar polen itu ya. Nah, ini
Ya ini yang utamanya saran untuk sahabat-sahabat di luar sana kalau mau budidaya lebah apapun jenisnya ya, mau lebah belut ya, itu tadi ya saya ulang lagi, utamakan dulu vegetasinya yang kita tanam ya, supaya nantinya tidak kewalahan atau tidak kalang kabut lah ya, tidak kewalahan kalau ada lebahnya sudah jadi pada akhirnya lebahnya sudah tetap aman di tempat lokasi budidaya yang kita punya itu sahabat-sahabat. Ini ada buahnya sahabat-sahabat, cuma ini buahnya Santo Kaliandra losiana ini sudah kering. Nah ini sudah kering, nanti bisa disemai jadi berbanyak. Saya sudah memperbanyak di sana itu, saya pantau di sana ya, saya nyemai kalian ini ya, Kaliandra losiana sudah mulai lumayan ya, jadi ya tuh, kita pantau untuk penyemaian di sana sahabat-sahabat yuk. Ini sahabat-sahabat semua ya, yang saya semai sudah termasuk sudah besar. Nah ini yang masih kecil-kecil lah, ini saya semai ini Kaliandra losiana bijinya ini di polybag nih ya, saya semai tuh termasuk ya, cukup lumayan, jadi mengirit biaya untuk pengeluaran biaya sahabat-sahabat semua. Ini Kaliandra losiana kita semai ini dulu sudah mulai berbunga, ini saya posisikan di, nah ini sudah mulai berbunga ya, sudah mulai mau timbul bunga. Ini penyemaian aja sahabat-sahabat semua ya. Nah ini kemuning juga saya semai, ini sudah banyak ini ya. Nah itu termasuk ya, saya semai. Jadi kita sudah nggak usah beli terus kalau untuk memperkecil pengeluaran kalau untuk vegetasi sahabat-sahabat semua ya. Jadi supaya kita bisa ngirit itu sahabat-sahabat semua ya, lumayan jadinya. Ini penyemaian cuma itu ya, masih kecil, nanti seperti bijinya ini. Nah ini sudah kering kan, nah ini punya Kaliandra ya, Kaliandra losiana ini kita semai, kita posisikan di tempat nanti ya, kita lihat di tempatnya, kita masih belum kita taruh di polybag seperti ini sahabat-sahabat semua ya. Nih ya, nih yang biji yang sudah saya posisikan tadi yang seperti ini ya, nih ya. Ini ada AMP yang merah di sini. Nah ini nanti tinggal mecah di ini ya, tinggal mecah di polybag kita ambil. Nah ini ya, nah ini lumayan, jadi bisa besar. Ini juga awalnya kita ini masih indukannya. Nah ya, nah, jadi posisikan di seperti ini, jadi kita ndak banyak untuk beli terus. Nah, ini juga gitu juga, kita pecah seperti ini aja sahabat-sahabat semua. Mana ini ya, ini mesti buka ada bijinya ini. Nah itu bijinya itu, nah itu bijinya, nah itu ini bijinya ini kelihatan. Nah itu bijinya ya, nah itu yang kita semai di sini. Nah posisikan aja, nanti tumbuh sendiri. Setelah tumbuh nanti kita ambil, kita pindahkan ke polybag. Tuh sudah habis ya, kita sudah posisikan di sini nih ya, ini nah ini ya, itu ya tuh, nah, termasuk ini kita posisikan di situ. Nah, nanti kalau sudah seperti ini sudah aman, kita ini sudah waktunya sebenarnya pindahkan ke polybag. Ini sudah bisa dipindahkan ke polybag yang kecil dulu medianya. Setelah nanti anunya sudah mulai besar lagi, dipindah lagi di media yang agak besar seperti yang ini sahabat-sahabat cuma ya. Nih koloni saya, ini ya koloni saya harus rajin-rajin untuk termasuk memantau koloninya dan menanam vegetasinya. Itu hanya ada jahe segala, ini jahe merah, ini juga mengandung ini ya, di tangkainya sini ini ada. Kalau pakai seperti embun itu ada di sini sahabat-sahabat, sering saya perhatikan sering hinggap di sini, ternyata ngambil itu embunnya untuk membasahin ini ya, propolis yang masih ini, untuk mengekstrak propolisnya dia. Tuh sahabat-sahabat semua, seperti di tangkainya singkong tahun itu. Nih termasuk ya. Ini sudah saya pindahkan, kalau sudah medianya tadi yang di polybag sudah enggak, ini sudah terlalu kecil, kita pindahkan ke pot seperti ini. Nanti ini sudah besar, sudah ini kita pindahkan lagi, bisa nanti kalau mau dipindahkan kita ambil di sininya, kita pindahkan sambil tanahnya, kita pindahkan di tempat planter bag yang lebih besar lagi.
Kalau enggak anu ya pindahkan ke tanah langsung juga enggak apa-apa. Terus ini jahenya juga banyak sahabat-sahabat karena di sininya ada airnya. Ada kayak embun itu sering di sini tuh kalau jahe, sama dengan singkong tahun sahabat-sahabat, cuma itu mengandung nektar ya. Di singkong tahun segala itu tuh barangkali sahabat-sahabat semua ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang mau budidaya lebah apapun jenisnya ya, mudah-mudahan bisa sukses semua ya. Lanjutnya tuh barangkali sahabat-sahabat teman-teman semua ya, yang utama kita dulukan kalau kita mau budidaya lebah apapun jenisnya, kita utamakan untuk menanam vegetasinya supaya nanti kalau kita mendatangkan koloni atau lebahnya vegetasi sudah siap. Itu yang saya mau tadi videokan tadi itu sahabat-sahabat semua. Tapi nanti kalau lebahnya sudah jadi kita tidak kalang kabut. Itu sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua sama pembudidaya lebah ya. Itu aja, mohon dukungannya, subscribe dan komennya supaya channel saya lebih bisa berkembang lagi. Itu sahabat-sahabat semua ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan kembali. Itu aja. Keren, salam Trigona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.